Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu isi konvensi London adalah Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Sesuai isi konvensi London, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara atau Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Yang pertama ada pemerintahan Komisaris Jenderal. Setelah berakhirnya Indonesia dijajah oleh Inggris, Kepulauan Nusantara atau Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Yang melibatkan tiga jenderal. Yang pertama ada Vloot, Buyckers, dan Van der Capellen. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan dipegang oleh Gubernur Jenderal yaitu Van der Capellen pada tahun 1816 sampai 1824. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh jenderal untuk menjalankan kepemerintahannya sebagai berikut. Yang pertama, sistem presiden tetap dipertahankan. Dalam sistem hukum, juri dihapuskan. Yang ketiga, kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan. Yang ketiga, desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan. Dan yang terakhir, dalam bidang ekonomi, memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada tahun 1816 sampai 1830 di negara Belanda terjadi pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif. Baik, yang kedua ada sistem tanam paksa atau kultur sel-sel. Dalam istilah tersebut, masyarakat rakyat atau masyarakat Indonesia atau masyarakat rakyat pribumi mengartikan kultur sel-sel dengan istilah atau arti tanam paksa, karena dalam melakukan proyek penanaman tersebut ada tindakan-tindakan pemaksaan di dalamnya. Adapun sebab-sebab yang menekannya tanam paksa di Indonesia antara lain: yang pertama, negara Belanda dijerat oleh utang luar negeri yang sangat besar. Yang kedua, pemerintahan Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro, perang Padri, dan sebagainya. Yang ketiga, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Yang terakhir, terjadi perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Ketentuan pokok tanam paksa terdapat dalam Staatsblad atau lembaran negara pada tahun 1834 nomor 22 berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap petani wajib menyetorkan 1/5 hasil tanamannya dari pasar Eropa, baik itu kopi, nila, tebu, tembakau, dan sebagainya. Yang kedua, tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak. Yang ketiga, ada jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah melebihi pajak akan dikembalikan kepada petani tersebut, kembali. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu, dan sebagainya. Masih banyak ya hal-hal yang lain. Dalam kegiatan tanam paksa tersebut, adapun dampak-dampak bagi rakyat Indonesia, yaitu ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Yang pertama, dampak positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik untuk menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, masyarakat Indonesia mengenal tanaman-tanaman yang prioritas ekspor. Dan yang B, ada dampak negatifnya. Yang pertama, kemiskinan serta penderitaan fisik mental bagi rakyat Indonesia, mental yang berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang berat. Yang ketiga, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Yang keempat, kelaparan dan kematian terjadi di Indonesia itu sangat banyak. Baik, yang ketiga ada sistem usaha swasta. Pelaksanaan tanam paksa telah membantu atau mendorong negara Belanda untuk berkembang sebagai negara industri. Sehubungan dengan hal itu, telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha.
Pihak yang setuju dengan dilaksanakannya tanam paksa adalah kelompok konservatif dan para pegawai pengusaha. Alasannya, karena dengan dilaksanakannya kegiatan tanam paksa tersebut mampu mendorong atau mendapat banyak keuntungan untuk mereka. Bukan hanya yang setuju saja, adapun yang menentang kegiatan tanam paksa tersebut dikarenakan atau alasannya itu karena masyarakat kasihan melihat rakyat pribumi yang melakukan itu dengan atau ada tindakan-tindakan pemaksaan. Dan umumnya kelompok yang kontrak dipengaruhi oleh ajaran agama atau menganut asas liberalisasi. Pandangan dari kaum liberal itu sangat berpengaruh kuat. Oleh karena itu, pada tahun 1850, pemerintah mulai bimbang dikarenakan kaum liberal mendapatkan kemenangannya di bidang politik atau Staten General. Setelah yang ketiga, yaitu sistem usaha swasta, ada lagi yang keempat, yaitu sistem politik ekonomi liberal pada tahun 1870. Yang pertama, pelaksanaan sistem politik ekonomi kaum liberal adalah penghapusan tanam paksa merupakan bukti kemenangan dari kaum liberal dalam eksperimen Belanda. Kaum liberal menuntut untuk menghapus kegiatan tanam paksa dikarenakan atau alasannya itu karena kemanusiaan. Akibat pelaksanaan politik ekonomi liberal bagi Indonesia, kemerosotan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang diakibatkan oleh turunnya harga kopi dan gula, dan masih banyak contoh-contoh lain. Yang kedua, bagi Belanda, Belanda menjadi pusat perdagangan hasil jajahannya. Hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda. Yang terakhir, memberikan keuntungan yang sangat besar kepada Belanda, sehingga negara Belanda mampu berkembang dan menjadi pusat